Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam das abis. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan keluarga besar Warung SS Indonesia dan Malaysia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan kuasanya. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Jumat Semangat. Perkenalkan, nama saya Ridwan Widiantoro atau biasa disapa oleh rekan-rekan Warung SS Indonesia adalah dengan nama Bob. Saya alhamdulillah diamanahi oleh Warung SS Indonesia sebagai Kasih PGD di manajemen area Yogyakarta Warung SS Indonesia. Oke rekan-rekan, pada kesempatan Jumat Semangat kali ini saya akan sedikit membahas tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi di Warung SS Indonesia. Sesuai dengan tema yang diketengahkan pada kesempatan kali ini adalah penyesalan itu selalu di akhir. Rekan-rekan penebar bedas Warung SS Indonesia, seperti kita ketahui bersama sejarah panjang Warung SS Indonesia, di tahun ini kita telah memasuki usia yang ke-19. Tentu dalam sejarah panjang tersebut banyak sekali terjadi dinamika di dalamnya. Salah satu warna kelam yang menyertai perjalanan panjang Warung SS Indonesia adalah tindakan kecurangan personil Warung SS Indonesia. Rekan-rekan penebar bedas Warung SS Indonesia, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang tindakan kecurangan personil Warung SS Indonesia dalam hal mengelola keuangan perusahaan. Menurut data dari bagian SDM, bahwa lingkup PGD dan keuangan itu menjadi peringkat teratas dalam praktek tindakan kecurangan yang terjadi di Warung SS Indonesia. Berbagai macam modus maupun cara yang mereka gunakan untuk melakukan kecurangan tersebut. Salah satunya bisa kita istilahkan dengan markup nota atau merubah nominal yang sudah ada di nota tersebut menjadi lebih tinggi. Agar tujuannya apa? Sisa dari uang pengembalian tersebut bisa kita miliki untuk kebutuhan pribadi kita. Satu pertanyaan, apakah kita yakin bahwa perbuatan kita itu tidak akan berakhir? Oke, coba kita akan membuka salah satu contoh kasus yang terjadi di salah satu warung, di salah satu area di Warung SS Indonesia. Di sana terjadi kong kali kong atau kerjasama antara APG dengan keuangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi tadi. Sampai lebih dari 1 tahun itu terjadi. Dan akhirnya apa? Itu juga berakhir diketahui oleh Warung SS Indonesia. Karena apa? Warung SS Indonesia sudah modern dalam hal pengelolaan keuangan. Ketika semua itu sudah diketahui, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah warung ataupun personil tersebut yang akan mendapat kerugian. Warung secara materi rugi karena apa? Setelah bertahun-tahun tidak pernah laba. Sedangkan personil yang bersangkutan jelas hukuman teringan yang pernah disampaikan oleh Direktur Warung SS Indonesia adalah di PHK alias dipecat. Ketika itu terjadi, jelas personil bersangkutan tidak akan mempunyai penghasilan lagi. Lebih buruknya lagi, sekarang kita perkeras lagi dengan apa? Kita tuntut berapapun rupiah yang dibawa atau berapapun rupiah yang dihasilkan dari tindak kecurangan tersebut akan kita tuntut sampai ke penjara.
hal tersebut jelas akan sangat merugikan bagi personil tersebut. Kalau dalam agama Islam, semua perbuatan sekecil apapun itu akan tercatat dan akan ada imbal baliknya atau akan ada balasan. Begitupun ketika itu terjadi di SS. Itu rekan-rekan penebar pedas Warung SS Indonesia, betapa perbuatan kecurangan tersebut akan berimbas sampai ke dasar dari karir ataupun kehidupan dari personil tersebut. Yang terjadi setelahnya adalah kita baru akan tahu, kita akan menyesal sampai benar-benar kita itu bahkan bisa dibilang tidak bisa berkata dan berbuat apa-apa lagi. Jadi benar bahwa penyesalan itu adanya ya di akhir dari semua perbuatan yang sudah kita lakukan. Rekan-rekan penebar pedas Warung SS Indonesia, kini jelas bahwa tindak kecurangan itu adalah sebuah tindakan yang buruk atau tidak baik. Sebagai bukti, pasti ketidaknyamanan maupun ketidaktenangan itu akan menghampiri ketika kita melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Dan pada akhirnya penyesalan yang sangat kuat yang akan menghampiri kita nantinya. Untuk itu saya selaku pribadi berpesan kepada kita semua bahwa hindarilah perbuatan tersebut. Karena kita semua tahu di poin pertama prinsip dasar bekerja maupun di poin pertama di 18 butir kehidupan Warung SS adalah berprinsip jujur. Artinya apa? Jujur tersebut nanti akan membuat ataupun mengarahkan kita menuju ketenangan. Dan apapun yang akan dihasilkan itu akan menjadi berkah buat kita semuanya. Jadi salah satu solusi rekan-rekan untuk menghindari tindak kecurangan tersebut adalah kita selalu ingat bahwa kejujuran itu nomor satu. Saya dari dulu ketika bertemu dengan orang tua, khususnya ibu saya, selalu dinasehati. Yang poin pertama nasihat itu adalah jujur. Selalu jujurlah dimanapun kamu berada. Misalnya kamu akan dipercaya oleh siapapun. Itu. Terus selanjutnya ketika rekan-rekan ada dihampiri keinginan untuk memperoleh tambahan penghasilan di luar yang sudah ditentukan di SS, berpikirlah dengan akal sehat. Kebutuhan tersebut hanya sebagai pelampiasan atau memang kebutuhan tersebut harus kita dapatkan. Kalau memang kebutuhan tersebut harus kita dapatkan dan harus kita penuhi, di SS ada koperasi atau kita sebut BMT. Kita bisa mengajukan pinjaman ke sana. Pasti SS tidak akan menutup mata untuk membantu kita dalam kesulitan kita sebagai personil di Warung SS Indonesia. Jadi selalu banyak solusi, selalu banyak cara kita untuk menghindarkan diri dari tindakan-tindakan buruk, khususnya kecurangan di Warung Spesial Sambal SS Indonesia. Ini adalah rumah besar kita. Tidak selayaknya kita justru yang di dalamnya merusak rumah besar ini dengan tindakan-tindakan tercela tersebut. Karena sudah sepastinya, sepantasnya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menyemangati dan juga membuat rekan-rekan yang lain ikut berpengaruh. Artinya apa? Kita semua yang ada di rumah besar Warung SS ini, mari kita hindari bersama dari segala macam tindakan-tindakan buruk, khususnya tindakan kecurangan yang itu berakibat fatal, baik itu untuk Warung SS maupun untuk kita pribadi. Rekan-rekan penebar pedas Warung SS Indonesia, marilah kita bersama-sama meyakini bahwa kecurangan akan membawa kita kepada penyesalan. Sedangkan kejujuran akan membawa kita kepada kenyamanan dan keberkahan. Berani jujur itu hebat. Saya Ridwan Widiantoro selaku pemateri, mohon maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.